Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mat samsa mendunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Amin. Anak-anak hebat kelas 7 peserta masa ta'aruf yang berbahagia dan Bapak banggakan. Alhamdulillah di hari yang ketika ini kita bertemu kembali di kegiatan masa ta'aruf siswa baru yang Masjid Banjarnegara. Semoga kalian tambah semangat setelah mengetahui beberapa informasi dari kegiatan di atas Natu Banjarnegara, dari beberapa materi yang sudah disampaikan oleh pemateri. Kalian tambah semangat atau motivasi lebih lagi untuk semakin semangat dalam belajar, ingin cepat-cepat belajar di MTs Negeri 1 Banjarnegara. Harapannya demikian. Dan untuk kali ini Pak Ihsanuddin, saya akan menyampaikan materi peraturan siswa MTs Negeri 1 Banjarnegara dan kegiatan-kegiatan serta organisasi di MTs Negeri 1 Banjarnegara. Untuk itu, sebelum Bapak mulai, mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah SWT. Kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang Bapak banggakan, peraturan siswa MTs Negeri 1 Banjarnegara tahun pelajaran 2021-2022. Pada dasarnya, peraturan untuk siswa setiap tahun itu sama. Dalam kondisi pandemi atau tidak pandemi, atau normal atau tidak normal, seperti sekarang ini, aturan itu sama. Yang harus ditegakkan di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Banjarnegara. Untuk itu, saya akan menyampaikan peraturan secara umum dulu. Dalam arti kita seolah normal. Dengan harapan kita memang nanti ke depannya kita juga semoga normal. Mohon kepada Allah SWT pembelajaran kita berjalan dengan normal, tidak secara daring. Walaupun nanti juga akan kami sampaikan peraturan tertentu berkaitan dengan pembelajaran daring. Nah semuanya, yang pertama, siswa masuk kelas pukul 7.00 waktu Indonesia Barat dan tidak boleh datang terlambat lebih dari 5 menit. Artinya kalian sebelum pukul 7 sudah berada di madrasah. Kenapa? Pukul 7 itu sudah masuk kelas. Bel berbunyi pukul 7. Berarti sebelum itu kalian sudah berada di madrasah. Yang kedua, siswa tidak masuk madrasah harus ada surat izin dari orang tua atau wali. Yang ketiga, siswa tidak boleh meninggalkan pelajaran atau membolos. Anak-anak, yang keempat, siswa memakai seragam pada hari yang ditentukan. Hari Senin dan Selasa, anak putri memakai baju osin, lengan panjang, baju dimasukkan, rok panjang warna biru. Rok panjangnya sampai bawah mata kaki dan berjilbab putih. Hari Senin dan Selasa untuk anak putra, baju osin, lengan pendek, baju dimasukkan celana berdasi dan celana panjang warna biru dengan ukuran lebar bawah celana 17 cm. Modelnya tidak boleh dibentuk pensil bawah lancip. Anak-anak, untuk seragam hari Rabu dan Kamis, anak putri seragam batik identitas, lengan panjang, rok panjang warna putih, rok panjangnya sampai bawah mata kaki dan berjilbab putih. Untuk anak putra, seragam batik identitas, lengan pendek, kerah model koko,
belahan samping baju tidak dimasukkan celana panjang warna putih dengan ukuran lebar bawah celana 17 cm atau tidak boleh dibentuk pensil. Untuk hari Jumat dan Sabtu, seragamnya untuk anak putri adalah seragam pramuka lengkap, lengan panjang, baju dimasukkan, rok panjangnya sampai bawah mata kaki pula. Untuk anak putra, seragam pramuka lengkap, lengan panjang, baju dimasukkan, celana pun panjang bersaku 4. Yang tempel itu 4, di depan 2, di belakang 2. Dengan ukuran lebar bawah celana 17 cm atau tidak boleh dibentuk pensil. Sepatu yang digunakan seragam untuk MTs Banjarnegara adalah sepatu berwarna hitam mulus, bawahnya juga hitam, atasnya hitam. Kalau ada perannya putih sedikit, misalkan karena merek dan sebagainya, itu diizinkan. Berikutnya, sabuk warna hitam dan kepala sabuk tidak boleh terlalu besar atau menggunakan gambar-gambar binatang dan sebagainya. Tidak boleh. Sabuknya harus standar MTs Negeri 1 Banjarnegara. Anak-anak hebat kelas 7 yang banggakan, untuk kaos kaki warna putih untuk hari Senin sampai Kamis. Untuk warna hitam untuk hari Jumat dan Sabtu. Usahakan menggunakan kaos kaki yang berlogo MTs Negeri 1 Banjarnegara biar seragam. Yang kelima, peraturannya adalah siswa tidak boleh berkuku panjang dan memakai kitek atau berwarna kuku, baik laki-laki atau perempuan. Yang keenam, siswa harus mengikuti upacara atau tugas lain yang diberikan sekolah atau madrasah. Yang ketujuh, siswa harus mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pilihan dan wajib untuk kelas 7, 8, dan 9 mengikuti ekstra pramuka. Yang kedelapan, anak-anak semuanya, siswa tidak boleh membuat keributan, berbicara sendiri saat mengikuti pelajaran di kelas ataupun di luar kelas. 9. Siswa tidak boleh pindah-pindah tempat duduk yang telah diatur oleh wali kelas tanpa izin wali kelas atau guru bimbingan konseling. 10. Siswa tidak boleh keluar masuk saat pelajaran atau ganti pelajaran tanpa alasan yang tepat. 11. Siswa tidak boleh makan atau minum pada saat jam pelajaran di kelas. 12. Siswa harus melaksanakan piket kelas sesuai dengan jadwal yang telah diatur. Anak semuanya. 13. Siswa putra berambut rapi, panjang atas maksimal 2 cm. Tidak boleh gondrong, tidak boleh disemir, tidak boleh di-stick ataupun potongan model mohawk. Dengan kata lain, potongan rambut anak putra harus bros. 14. Siswa tidak boleh berada di kantin saat jam pelajaran. Anak-anak hebat yang berbahagia, berikutnya adalah peraturan nomor 15. Siswa tidak boleh merokok di madrasah maupun di luar madrasah. 16. Siswa harus sholat jamaah. Siswa putri harus membawa mukena untuk sholat jamaah dan sandal untuk semua siswa MTs Negeri 1 Banjarnegara. 17. Siswa tidak boleh membawa kendaraan bermotor atau mobil ke madrasah. 18. Siswa putra tidak boleh beranting, memakai kalung, bercincin, bergelang atau bertato. 19. Siswa tidak boleh melompat pagar pembatas madrasah. 20. Siswa tidak boleh mencoreng, menulis, mencoret-coret, menggambar tembok, buku atau fasilitas madrasah lainnya. 21.
siswa tidak boleh menyembunyikan atau merusak fasilitas dan peralatan madrasah. 22. Siswa tidak boleh berpacaran atau menikah selama belajar di madrasah. Anak-anak iman, peserta masa taruh yang berbahagia, berikutnya adalah peraturan nomor 23 adalah siswa tidak boleh mengubah nilai rapor atau merusaknya. 24. Siswa tidak boleh menyalahgunakan uang tidak sesuai peruntukannya. 25. Siswa harus menghormati guru saat mengajar atau tidak mengajar, baik ucapan, tulisan maupun tindakan. 26. Siswa harus sopan kepada sesama teman, baik ucapan, tulisan maupun tindakan. 27. Siswa tidak boleh membawa handphone dengan alasan apapun. Ini kalau pembelajaran tatap muka atau ketika berangkat ke madrasah. Nanti kalau pembelajaran daring ada pengecualian. Nanti akan disampaikan nanti. 28. Siswa tidak boleh membawa atau membaca buku-buku porno, melihat gambar porno, VCD porno atau sejenisnya. 29. Siswa tidak boleh bermain judi di madrasah atau di luar madrasah. Anak-anak hebat kelas 7 yang dimuliakan Allah SWT, peraturan nomor 30, siswa tidak boleh membawa senjata tajam untuk mengancam atau membela diri. 31. Siswa tidak boleh memeras atau mengancam siswa lain. Dengan bahasa lainnya, memalak, minta uang dengan paksa atau barang yang lainnya. 32. Siswa tidak boleh berkelahi di dalam atau di luar madrasah. 33. Siswa tidak boleh mencuri di dalam atau di luar madrasah. 34. Siswa tidak boleh membawa, memakai atau mengedarkan obat-obat terlarang atau minuman keras baik di madrasah maupun di luar madrasah. 35. Siswa tidak boleh berbuat mesum di madrasah maupun di luar madrasah. Anak-anak hebat kelas 7 yang banggakan, itulah 35 peraturan untuk siswa, tata tertib untuk kalian semuanya ketika belajar di madrasah. Semoga kalian bisa memahaminya dan nantinya bisa mengamalkannya dan mempraktekannya, sehingga nanti kalian dalam belajar di atas Negeri 1 Banjarnegara kalian sukses menjadi siswa madrasah yang siswa yang tertib, mematuhi tata tertib madrasah, sehingga nanti kalian bisa lancar dari kelas 7, 8, dan 9 sampai lulus di madrasah, sehingga nanti kalian bisa terapkan dalam kehidupan setelah kalian lulus di madrasah. Anak-anak hebat kelas 7 yang bapak banggakan, selanjutnya adalah peraturan pembelajaran daring atas Negeri 1 Banjarnegara pembelajaran 2021-2022. Karena sekarang dalam kondisi pandemi ada aturan khusus berkaitan dengan di masa pandemi ini, yaitu ketika pembelajaran daring. Karena sudah aturan pemerintah, sebelum pemerintah mengizinkan, kita masih harus belajar daring. Seperti kegiatan masa taruh kali ini, kita belum bisa tatap muka, tapi dengan cara daring melalui komunikasi melalui HP dan sebagainya. Anak-anak, peraturan ketika pembelajaran daring, yang pertama, siswa wajib memiliki HP dan nomor HP sendiri. Ini harus. Kenapa harus? Tidak mungkin bisa daring kalau tidak punya HP atau nomor HP. Ini harus wajib. Tetapi, mohon maaf, apabila terpaksa belum mempunyai HP sendiri atau nomor HP sendiri, bisa menggunakan HP orang lain. Asal HP itu boleh dipinjam dan boleh dipakai untuk pembelajaran. Ada solusinya demikian. Jadi tidak usah galau, tidak usah bagaimana. Yang belum punya HP sendiri, maka boleh menggunakan HP orang lain dengan catatan yang penting bisa digunakan untuk
komunikasi pembelajaran secara daring selama jam pelajaran atau untuk mengerjakan tugas-tugas lainnya. Yang kedua, siswa wajib mengikuti pembelajaran daring dengan baik. Harus ikut belajar dengan baik dan serius. Yang ketiga, siswa harus masuk ke grup kelas atau grup mata pelajaran. Ini karena pembelajaran daring lewatnya WA informasinya, atau lewat voice, atau lewat YouTube, maka pesan-pesan itu akan disampaikan lewat grup kelas. Ada beberapa guru yang menggunakan grup mata pelajaran. Maka anak-anak harus masuk grup kelas atau grup mata pelajaran. Peraturan yang keempat, siswa harus selalu melihat atau memperhatikan informasi yang ada di grup tersebut, baik grup kelas atau grup mata pelajaran. Harus rajin melihat, memperhatikan. Apalagi ketika jam pelajaran dari jam 7 sampai jam 11.30. Normalnya ada mungkin sampai jam 12. Jadi sekali lagi, siswa harus standby di HP, memperhatikan, melihat informasi yang di grup dari jam 7 sampai jam 12 maksimal. Karena kondisi pandemi, pembelajaran tidak sampai siang, tidak sampai zuhur. Sehingga nanti informasi itu akan dilihat terus, terpantau dan bisa dilaksanakan. Yang kelima, siswa segera merespon informasi yang masuk di grup. Setelah tahu ada informasi di grup, apapun perintahnya, segera laksanakan, segera direspon. Mungkin menjawab salam, mungkin mengisi absen, mungkin melaksanakan tugas, mengirim tugas, atau menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu guru. Sehingga itu bentuk keaktifan kalian di grup kelas, di grup pembelajaran daring. Jangan banyak alasan. Misalnya tidak punya kuota dan sebagainya, itu harus segera diselesaikan. Maka kuotanya juga kalian harus kuota, jangan kuota chat, harus kuota internet. Kenapa? Bapak Ibu guru sebagian ada yang menggunakan tidak hanya chat, tapi fasilitas yang lainnya yang memerlukan kuota internet. Tuh. Jadi yang kelima adalah siswa segera merespon informasi yang masuk di grup, baik grup kelas ataupun grup mata pelajaran. Yang keenam, siswa dilarang keluar masuk grup tanpa izin dari wali kelas atau guru mapel. Kalau di pembelajaran yang normal, siswa dilarang keluar masuk kelas tanpa seizin guru di dalam kelas, tanpa kepentingan tertentu. Nah, di pembelajaran daring, kalian tidak boleh atau dilarang keluar masuk grup tanpa seizin dari wali kelas atau guru mapelnya. Kenapa? Kalau izin wali kelas jadi tahu, nanti suatu saat ada informasi akan dilakukan pengiriman ulang sebelum kalian masuk. Karena tadi keluar, atau mungkin bisa dikirim secara wapri. Karena mungkin kalian keluar ada kepentingan, mungkin HP-nya rusak atau apa, atau mungkin dipakai untuk yang lainnya, atau alasan yang lain lah. Biasanya ada juga anak-anak yang kadang-kadang keluar masuk grup, sehingga nanti ketika informasi begitu dilarang keluar masuk grup tanpa izin. Boleh keluar tapi dengan izin wali kelas. Artinya demikian. Anak-anak yang Bapak banggakan, peraturan yang ketujuh pembelajaran adalah siswa dilarang berganti nomor HP. Siswa dilarang berganti nomor HP, ganti provider atau jenis kartu tanpa memberitahu wali kelas atau guru mata pelajaran. Ini sering terjadi. Maka pengalaman ini, usahakan jangan berganti-ganti nomor HP. Karena nomor ganti HP itu karena apa, terblokir dan sebagainya, maka rajin-rajinlah mengisi pulsanya. Ya walaupun sedikit harus diaktifkan biar nanti tidak terblokir. Itu, sehingga nanti tidak bolak-balik ganti nomor HP, tidak merepotkan sana sini. Nanti wali kelas repot juga itu. Providernya ganti atau jenis kartunya ganti. Nanti ketika ada bantuan kuota, sehingga wali kelas tidak usah repot mendata kembali. Karena wali kelas tinggal ngecek saja, ini masih ajib dan sebagainya. Sehingga nanti proses misalnya ada bantuan kuota akan cepat dicairkan. Sekali lagi, siswa dilarang berganti nomor HP atau provider atau jenis kartu
yang dimiliki. Usahakan ajib, mantap itu aja. Anak-anak yang berbahagia, peraturan yang ke-8 adalah siswa berkomunikasi menggunakan bahasa komunikasi yang baik dan sopan. Ketika di grup kelas tadi, di WA atau yang lainnya, kalian gunakan komunikasi dengan bahasa komunikasi yang baik dan sopan. Maka bahasa yang baik, saya yakin kalian anak-anak hebat sudah tahu lah. Sudah belajar selama 6 tahun di SD atau mungkin tambah 2 tahun PAUD atau TK 1 tahun. Kalian saya yakin sudah tahu bahasa yang baik mana. Dan sekarang anak-anak milenial sudah terbiasa dengan HP, sudah terbiasa dengan WA. Mana bahasa-bahasa yang baik ketika menggunakan WA atau sebagainya. Sehingga gunakan bahasa komunikasi yang baik dan sopan ketika berkomunikasi di grup kelas tadi atau yang lainnya. Yang ke-9, siswa dilarang melakukan pembicaraan yang bertentangan dengan syariat, etika atau adab. Misalnya memfitnah, membullying, menghina, mengancam dan sebagainya. Pokoknya kalimat-kalimat pembicaraan yang tidak sesuai dengan syariat Islam lah, tidak sesuai dengan etika atau adab yang berlaku di dalam masyarakat, khususnya sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Hadis. Tidak boleh. Kita harus hati-hati dalam melakukan pembicaraan, karena di samping melanggar aturan Allah juga melanggar aturan undang-undang, istilahnya apa itu yang telekomunikasi lah, informatika. Kalian bisa kena hukuman jika melakukan pembicaraan-pembicaraan yang tidak baik di media massa. Yang ke-10, anak-anak, siswa yang sakit atau berhalang hadir untuk memberitahu wali kelas dengan membuat surat pemberitahuan ditandatangani orang tua atau wali, difoto, dikirim melalui grup atau wapri wali kelas. Itu yang sakit, jadi tetap harus membuat surat, tidak hanya ngomong Pak saya izin, Pak Ananda izin, tapi harus buat surat biar untuk arsip wali kelas. Nanti oleh wali kelas akan di-print menjadi bukti bahwa Ananda sakit, sehingga nanti untuk administrasi wali kelas akan lebih tertib. Tidak hanya menyampaikan hari ini sakit, jangan begitu, tapi harus ada buktinya. Jadi dengan cara menulis surat, ditandatangani, difoto, kemudian dikirim lewat grup atau wapri wali kelas. Anak-anak, itulah 10 peraturan yang berkaitan dengan pembelajaran daring. Semoga kalian sudah memahaminya sehingga nanti ketika pembelajaran daring kalian tertib, sehingga pembelajaran daring sukses, aman, dan semuanya harmonis di dalamnya. Anak-anak hebat kelas 7, berikutnya adalah peran ekstrakurikuler. Ini bisa anak-anak menunggu sekali nih kegiatan ekstrakurikuler. Walaupun di masa pandemi ini kegiatan ekstrakurikuler ada beberapa yang jalan di Universitas Banjarnegara, tetapi dengan cara protokol kesehatan. Begitu kami sampaikan peraturan ekstrakurikuler. Yang pertama, siswa wajib mengikuti ekstrakurikuler wajib dan ekstra pilihan. Ini, jadi semua siswa wajib mengikuti ekstrakurikuler wajib dan ekstra pilihan. Nanti ada ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Ekstrakurikuler wajib yaitu pramuka. Kalau di Universitas Banjarnegara, pramuka itu wajib. Dari kelas 7, 8, dan 9 wajib ikut pramuka. Untuk ekstra pilihan, nanti ada pilihannya. Yang kedua, ekstrakurikuler pramuka wajib diikuti oleh siswa kelas 7, 8, dan 9. Ini aturan yang kedua. Maka nanti semuanya harus ikut pramuka. Tidak boleh pilih, harus ikut, wajib hukumnya. Yang ketiga, ekstrakurikuler pilihan boleh diikuti oleh siswa kelas 7, 8, dan 9 dengan dibolehkan memilih 2 jenis ekstra pilihan dengan catatan bisa membagi waktu dan tidak bertabrakan jadwal kegiatannya. Untuk ekstra pilihan ini, anak-anak diizinkan memilih 2 ekstra pilihan asal jadwalnya tidak bertabrakan. Kalian bisa membagi waktu antara ekstra dan pembelajaran di luar ekstra. Artinya apa? Pembelajaran yang di pagi hari itu tidak terlalu capek, kalian mampu, merasa mampu, kalian punya minat itu, ya silahkan dipilih. Kami izinkan pilih 2 ekstra pilihan. Jadi nanti kalian ekstranya 3, 1 wajib pramuka, yang 2 pilihan. Itu kalau mampu luar biasa.
Nah ini jadwal ekstrakurikulernya, biar nanti apabila kalian pilih lebih dari satu, kalian tidak tabrakan. 1. Ekstra pramuka yang sifatnya wajib dilaksanakan hari Jumat dan Sabtu untuk kelas 7 dan 8 serta kelas 9. Biasanya kelas 9 itu sudah masuk namanya Dewan Penggalang. Yang kedua, ekstra pencaksilat dilaksanakan hari Selasa dan Sabtu. Yang ketiga, ekstra karate dilaksanakan hari Selasa dan Sabtu. Yang keempat, sepak bola hari Senin dan Rabu. Yang kelima, futsal dilaksanakan hari Selasa dan Kamis. Yang keenam, voli dilaksanakan Selasa dan Kamis. Yang ketujuh, basket dilaksanakan Senin dan Rabu. Ini untuk basket kadang-kadang dilaksanakan hari Minggu juga. Kalau untuk tambahan pelatihan khusus, tergantung pelatihnya nanti. Yang kedelapan, jurnalistik dilaksanakan hari Kamis. Yang kesembilan, PMR dilaksanakan hari Rabu. Yang ke-10, ekstra komputer dilaksanakan Senin, Rabu, dan Sabtu. Ini 3 hari ini nanti akan dibuat jadwal. Kapan kelas 7, kapan kelas 8, kapan kelas 9 biasanya, karena biasanya komputer itu banyak peminatnya, maka dilakukan penjadwalan. Yang ke-11, ekstra tilawah dilaksanakan hari Kamis. Yang ke-12, ekstra menjahit dilaksanakan Senin, Selasa, dan Kamis. 13, ekstra fotografi dilaksanakan Selasa dan Kamis. Yang ke-14, ekstra tahfidz dilaksanakan Senin, Rabu, dan hari Sabtu. Itulah ekstra yang harus kalian pilih selama kalian belajar di atas satu negara. Wajib pramuka maksimal 2 pilihan ekstra pilihan. Jadi mulai pencaksilat, karate, sepak bola sampai tahfidz, silakan kalian pilih maksimal 2. Nanti setelah kegiatan masa taruh ini, kalian akan dikirimi link untuk memilih ekstranya. Karena dari kalian menggunakan link, nanti akan dikirim link itu, di sana nanti kalian pilih. Pilih pramuka jelas sudah wajib, yang lainnya pilih 1 atau 2 sesuai dengan pilihan kalian masing-masing. Itu. Semoga kalian bisa memahaminya. Anak-anak yang berbahagia, di samping kegiatan ekstra tadi yang 14 macamnya, di atas satu negara ada kegiatan namanya kegiatan bimbingan siswa berprestasi. Saya ulangi, kegiatan bimbingan siswa berprestasi mata pelajaran. Kegiatan ini diikuti oleh anak-anak, biasanya anak-anak yang minat di sini, tapi kebanyakan adalah anak-anak pilihan dari guru pembimbingnya. Karena prestasinya segera dipilih. Nanti pun kalian boleh memilih, misalnya minta dibimbing IPA, minta di dan sebagainya. Itu ada 5 bimbingan. 1, bimbingan mapel IPA. Yang kedua, bimbingan mapel IPS. Yang ketiga, bimbingan mapel matematika. Yang keempat, bimbingan mapel bahasa. Ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau bahasa Jawa. Yang kelima, bimbingan mapel PAI. Dalam hal ini adalah Quran Hadis, fikih, SKI, akidah. Nah, kegiatan ini, bimbingan ini dalam rangka untuk mencapai prestasi. Ini biasanya dalam rangka persiapan lomba-lomba, lomba mapel, baik mapel umum dalam hal ini IPA, IPS, matematika, bahasa Indonesia, atau mapel khusus yaitu PAI, nanti akan dibimbing khusus di kelompok ini. Silakan anak-anak tidak usah khawatir yang ikut lomba dan sebagainya, punya prestasi, punya kemampuan, punya kemauan, punya semangat, silakan nanti bergabung dengan kelompok bimbingan siswa berprestasi. Ini di luar ekstra tadi. Boleh sudah pilih ekstra 2, kemudian pramuka, boleh ikut bimbingan mapel ini. Nanti akan dijadwalkan secara khusus pula. Anak-anak yang berbahagia, ini setelah kegiatan tadi yang banyak, MTs Satu Banjarnegara itu sering mengikuti lomba. Dan jenis lomba yang sering diikuti siswa madrasah
antara lain ini. Kurang lebih ada 15. Di samping nanti ada lomba-lomba yang lainnya yang mungkin tidak tercover di sini. 1. KSM, 2. Olimpiade Sains, Maires, Popda, FLS 2N, Lomba Cipta Puisi, Lomba Pramuka, Lomba PMR, MTQ Belajar, Kaligrafi, Fotografi, Flyer, Cover Song, Paduan Suara, atau lomba tahfidzul Quran. Di samping ada lomba-lomba yang lain yang saya kira tidak terlibat. Sekarang banyak sekali lomba. Apalagi di masa pandemi ini, sekarang banyak sekali lomba-lomba yang dilaksanakan secara daring. Untuk itu, Bapak minta, Pak Ihsan minta, kalian anak-anak hebat kelas 7, generasi penerus MT1 Banjarnegara, di tangan kalian lah nanti. Prestasi madrasah atau prestasi MT1 Banjarnegara di tangan kalian tanggung jawabnya. Kalian harus aktif di dalam setiap lomba yang diikuti. Apabila Pak Guru atau Ibu Guru, pembimbing, wali kelas atau saya mengeser informasi lomba, silakan kalian respon dengan baik. Pilih mana lomba yang kalian cocok dengan kalian, mana yang diminati oleh kalian, merasa mampu. Kalau kurang mampu pun bisa minta guru pembimbing. Misalnya mau ikut lomba matematika, kamu pengen ikut lomba, misalnya tidak dipilih oleh Bapak Ibu gurunya, kalian mengajukan diri tidak apa-apa. Pak, saya ikut lomba matematika, saya ingin belajar matematika, boleh lomba ini. Tolong saya dibimbing Pak. Insya Allah Bapak Ibu guru akan bersedia membimbing kalian untuk mengikuti lomba. Apalagi lomba-lomba itu gratis. Lebih dari lomba dari rumah, bisa dibimbing oleh siapapun, gratis. Silakan ikuti dengan semangat lomba. Insya Allah nanti di tangan kalian lah generasi penerus atas Banjarnegara akan semakin jaya, mendunia, akan semakin mendunia, semakin mendunia sebagai slogan kita. Matsansa mendunia. Nah, kalian akan lebih menduniakan lagi. Walaupun sekarang insya Allah Matsansa sudah mendunia, sering menjadi juara-juara di event-event baik Popda, basket, kita di Banjarnegara sering menjadi juara. Dan lomba-lomba yang lainnya. Mata pelajaran, Maires, mungkin lomba matematika, lomba karate, di Popda sering juara. Untuk itu anak-anak kalian silakan berlomba-lombalah dalam kebaikan. Anak-anak yang berbahagia, di samping tadi di madrasah ada 2 organisasi, yang satu intra, satu ekstra. Yang pertama namanya OSIM, Organisasi Siswa Madrasah. Yang kedua Dewan Penggalan. OSIM tadi adalah semua anggota atau semua siswa madrasah adalah anggota OSIM. Semuanya berhak menjadi pengurus OSIM. Untuk itu suatu saat nanti ada pemilihan OSIM, silakan kalian bergabung ke organisasi ini. Dan kalau tidak menjadi pengurus, kalian tetap menjadi anggota OSIM. Yang kedua adalah Dewan Penggalan. Ini adalah mereka-mereka yang aktif di kepramukaan. Biasanya anak-anak kelas 8 nanti akan diseleksi masuk Dewan, namanya Dewan Penggalan. Akan belajar bareng dengan adik-adiknya yang kelas 7. Anak-anak yang berbahagia, itulah 2 organisasi yang Bapak harapkan kalian juga ikut dalam kegiatan tersebut sehingga kalian menjadi anak-anak yang aktif dan kreatif. Anak-anak hebat kelas 7 yang Bapak banggakan, yang terakhir adalah pesan untuk anak-anak hebat Matsansa mendunia. 1. Jadilah anak yang taat terhadap peraturan. Yang kedua, jadilah anak yang jujur, disiplin, pemberani, dan tanggung jawab. Yang ketiga, jadilah anak yang rajin belajar, bekerja, dan beribadah. Yang keempat, jadilah anak yang kreatif, inovatif, dan menguasai teknologi. Yang kelima, jadilah anak yang aktif dalam kegiatan dan organisasi. Yang keenam, jadilah anak yang punya semangat berlomba dalam kebaikan. Yang ketujuh, jadilah anak yang berbakti kepada orang tua, guru, nusa, bangsa, dan agama. Anak-anak hebat, demikianlah yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Semakin memotivasi kalian dalam belajar di MT1 Banjarnegara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Matsansa mendunia.